Wilayah Stefanus merupakan salah satu wilayah tertua di Paroki Meruya. Aktivitas umat Katolik di wilayah Stefanus telah dimulai dari tahun 1980. Di perumahan Taman Aries yang masih merupakan perumahan baru dan sepi, hanya terdapat 4 blok, yaitu blok A, B, C, dan D. Umat Katolik di Taman Aries saat itu menghadiri misa setiap minggunya di gereja MBK. Pada bulan Oktober 1980, diadakan doa rosario di Taman Aries Blok D yang dihadiri 6 orang. Kegiatan ini berkembang dan akhirnya mulai ramai dihadiri umat dari keempat blok. Pada momen-momen inilah timbul kerinduan untuk membentuk lingkungan di Taman Aries. Pada doa rosario tanggal 3 Oktober 1981, umat mendoakan ini sebagai wujud dari 10 salam Maria peristiwa kedua. Almarhum Bapak Anton Jaomaku, Bapak Stefanus Mulyadi, dan juga beserta beberapa umat lalu berkonsultasi dengan Romo Kutsruiter yang saat itu menjabat sebagai pastor kepala Paroki Tomang Gereja MBK. Dan kerinduan umat ini rupanya dikabulkan oleh Bunda Maria. Pada tanggal 29 Oktober 1981, misa syukur pembentukan lingkungan diadakan di rumah almarhum Bapak Rama di Blok D dan dipimpin oleh Romo Kutsruiter. Ada pula nyanyian-nyanyian syukur yang dipandu oleh kur kecil yang diiringi gitar oleh trio pemusik Taman Aries. Pada waktu itu ada Pak Edi Rumo mengiringi gitar, kemudian Pak Stefanus Mulyadi juga kalau nggak salah mengiringi gitar atau biola. Dan ada tokoh utama kur kita adalah Pak Purwanto. Dia mengiringi dengan organ. Dengan organ itu udah solid sekali. Bertiga itu betul-betul cikal bakal terbentuknya kur Stefanus. Mengambil nama dari Bapak Stefanus Mulyadi, salah satu pencetus lingkungan, Romo Kutsruiter memberikan nama Stefanus kepada lingkungan baru ini dengan ketua almarhum Bapak Anton Jaomaku. Kebetulan di situ ada yang namanya Stefanus Mulyadi. Akhirnya nama Stefanus itulah yang digunakan oleh Romo Kutsruiter menjadi nama lingkungan pada waktu itu, lingkungan Stefanus. Saat sekarang Pak Stefanus Mulyadi masih ada, sempat bertemu dengan saya, tapi beliau tinggal di daerah Sunter. Pembangunan sekolah abdi siswa di Blok E pada tahun 1982 membuat perumahan Taman Aries berkembang. Dan lingkungan Stefanus pun ikut berkembang menjadi sebuah wilayah. Sekitar tahun 1985, jumlah umat di gereja MBK juga telah mencapai 15.000 jiwa. Sehingga dimulailah pencetusan paroki baru yang kini menjadi Paroki Meruya Gereja Maria Kusuma Karmel. Akhirnya pada tanggal 2 April 1995, Gereja MKK diresmikan dan wilayah Stefanus ikut masuk ke Paroki Meruya. Wilayah Stefanus terus berkembang akibat perluasan Taman Aries dengan blok baru seperti blok F, G, dan H. Pada saat itu juga, wilayah Stefanus masih mencakup perumahan Interkon dan daerah Srengseng. Waktu itu wilayah mencakupi Taman Aries, ya, blok A, B, C, D, E, dan Interkon, dan juga PPPT, dan juga Srengseng. Wilayah cakupannya itu adalah Taman Aries, blok A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian kompleks BPPT, kemudian Srengseng, dan Interkon. Waktu itu Interkon masih belum terlalu luas ya. Seluruh umat wilayah Stefanus saat itu sangatlah aktif. Kondisi umat begitu kondusif dan erat. Kepengurusan yang ada juga sangat kompak. Dan waktu itu ya kita jalankan tugas sebagai ketua wilayah. Ya senang-senang aja karena semuanya kerjasamanya tuh ada. Dan kalau kita pun ada acara-acara di gereja, baik itu menjadi panitia Natal atau Paskah, itu sudah pasti keterlibatan semua ketua lingkungan, semua pengurus lingkungan dijamin 100%. Pada masa-masa ini, trio pemusik di Taman Aries masih terus aktif mengiringi musik. Mereka mengajak anak-anak untuk berkumpul dan bernyanyi bersama di rumah-rumah umat. Ini menjadi awal terbentuknya Sekolah Bina Iman di wilayah Stefanus. Itu
dengan meriahnya kita mengajak anak-anak, dan disitulah lahir sekolah minggu yang akhirnya disebut Sekolah Bina Iman. Kalau nggak sekarang dia Bina Iman Anak. Wilayah Stefanus menjadi wilayah yang aktif dan beberapa kali menjadi panitia untuk perayaan Paskah dan Natal di gereja. Namun, kondisi perkembangan wilayah Stefanus yang pesat tentunya menyebabkan adanya kebutuhan untuk pemekaran wilayah. Perumahan interkon yang juga berkembang akhirnya lepas dan membentuk wilayah Petrus. Daerah Srengseng juga berkembang menjadi wilayah Yakobus. Wilayah Stefanus kemudian hanya mencakup Taman Aries dan perumahan kompleks BPPT. Zaman saya itu meliputi semua Taman Aries dan BPPT. Jadi Taman Aries Blok A sampai H plus BPPT. Warga sih dulu aktif, semua aktif. Sekitar tahun 2005 sampai 2008, jumlah umat Taman Aries juga bertambah. Dengan arahan gereja dilakukanlah pemekaran wilayah Stefanus menjadi 2 wilayah besar. Taman Aries di sisi barat membentuk wilayah Mikael, sedangkan Taman Aries di sisi timur dan perumahan BPPT tetap memegang nama wilayah Stefanus. Kenapa dimekarkan itu menurut dari paroki, karena terlalu banyak umatnya. Di Aries ini boleh dikata mayoritas Katolik, jadi terlalu banyak, jadi dimekarkan. Memang nama Mikael sama Stefanus itu juga berargumen ya. Akhirnya saya temukan meeting dengan almarhum Pak Purwanto dengan sesepuh yang di sana, akhirnya diputusin ya udah biarin Mikael di sana. Mikael juga bagus, akhirnya sampai sekarang Mikael. Pada tahun 2008, wilayah Stefanus berdiri berdampingan dengan wilayah Mikael di perumahan Taman Aries. Wilayah juga mendapatkan cakupan baru di daerah Jalan Jomas. Wilayah saya adalah dari komplek perumahan Taman Aries, Blok E, Blok F, Blok G, Blok H, dan perumahan BPPT serta Jalan Jomas. Setelah pemekaran, beberapa kegiatan seperti KUR, OMK, dan Sekolah Bina Iman masih dilakukan bersamaan dengan wilayah Mikael. Seiring waktu berjalan, Sekolah Bina Iman juga berubah nama menjadi Bina Iman Anak atau BIA. Bina Imannya tetap menjadi hanya satu, Sekolah Bina Iman Stefanus. Kemudian KUR-nya juga setelah pemekaran tetap eksis dengan KUR Stefanus. Hanya satu. Memang anggotanya terdiri dari 2 wilayah itu, tetapi tetap KUR-nya KUR Stefanus. Kemudian juga OMK-nya, anak-anak mudanya itu juga tetap Stefanus. Di saat kepengurusan saya, KUR masih berjalan, KUR wilayah Stefanus dan Mikael itu gabungan. Di samping itu juga ada KUR Mudika ya, namanya Stanislaus. Ya tetap masih aktif waktu itu, dan juga tidak lupa Bina Iman Anak. Itu kita adakan di sekolah siswa setiap hari Minggu pagi kira-kira jam 10. Pada masa ini, wilayah Stefanus bekerja sama dengan RW 08 untuk mengadakan bazar sembako dengan harga murah. Bazar ini didanai oleh sumbangan dari berbagai pihak yang terlibat. Ada juga mengadakan pasar bersama ya dengan RW 08, di mana di dalam pasar itu juga terlibat antara Gereja Kristen Indonesia, Majelis Taklim, dan juga Yayasan Buddha. Jadi kami rame-rame bersama-sama, kami kumpulkan semua donatur-donatur, di mana kami menjual paket paket sembako murah dengan harga yang separuhnya ya. Tahun 2014, wilayah Stefanus kembali berkembang dengan bergabungnya kompleks apartemen Puri Parkview di Pesanggerahan. Saat saya menjabat koordinator wilayah Stefanus, ada penambahan satu lingkungan, yaitu lingkungan Puri Parkview. Wilayah Stefanus tentunya tidak bisa lepas dari tantangan zaman. Orang dewasa menjadi lansia, anak muda bertambah dewasa.
anak-anak juga menjadi remaja. Ini menyebabkan adanya penyesuaian kegiatan di wilayah Stefanus. OMK juga sebagian besar bertambah dewasa dan ada yang kerja, kemudian ada yang sekolah luar. Dengan demikian kegiatan OMK menjadi berkurang. Seterusnya dia juga semakin menyusut anggotanya dikarenakan anak-anak semakin dewasa dan ada sekolah di luar maupun bekerja. Walaupun begitu, wilayah Stefanus tetap aktif melakukan berbagai kegiatan seperti ziarah tahunan. Pada perayaan Paskah 2018, wilayah Stefanus kembali menjadi panitia. Wilayah Stefanus juga menjadi juara lomba pengisian banner ucapan Pesta Perak Paroki. Saat menjadi panitia Paskah di tahun 2018, wilayah Stefanus ada memberikan kenang-kenangan satu wajah Yesus yang dihias dari kayu dan bisa dipakai sampai sekarang, ada di lantai dasar ruang GKK. Pada tahun 2020, nama resmi wilayah Stefanus berganti menjadi wilayah Taman Aries Timur Santo Stefanus dengan cakupan wilayah yang masih sama. Pada saat saya bertugas menjadi Korwil, wilayah Santo Stefanus berubah menjadi wilayah Taman Aries Timur Santo Stefanus. Begitu pula dengan lingkungan-lingkungan berubah nama menjadi lingkungan Taman Aries Timur Santo Stefanus 1 sampai 7, kemudian lingkungan BPPT Jomas Santo Stefanus 8, dan yang terakhir lingkungan Puri Papius Santo Stefanus 9. Pandemi COVID-19 di tahun 2020 juga kembali memberikan tantangan baru bagi wilayah Stefanus karena umat harus melakukan kegiatan dari dalam rumah. Seluruh kegiatan wilayah juga dilakukan secara dalam jaringan, baik dari tingkat lingkungan, wilayah, maupun paroki. Hal ini menyebabkan umat cenderung menjadi malas untuk mengikuti berbagai kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan ide-ide baru untuk terus memberikan semangat pada umat. Pada pandemi tahun pertama, wilayah mengadakan lomba nyanyi lansia secara online dalam rangka Hari Natal. Tahun pandemi kedua, wilayah mengadakan lomba foto keluarga dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Pada tahun pandemi ketiga, wilayah juga mengadakan lomba membuat video motivasi untuk OMK dalam rangka Hari OMK Sedunia. Wilayah Stefanus terus berusaha menghadapi tantangan zaman yang kerap berubah dan mengupayakan adanya regenerasi. Untuk menyesuaikan perkembangan zaman, diperlukan pendekatan-pendekatan baru kepada umat. Wilayah Stefanus berharap agar para umat bisa tetap kompak seperti dulu, saling peduli dan melayani sesama. Kita harap tetap kompak lah seperti dahulu, walaupun kita sudah lansia. Tetap bersatu dalam iman. Kalau ada kegiatan lingkungan mungkin usul saya digabung aja. Ya lingkungan digabung karena umatnya memang udah tidak banyak yang muda. Supaya ada regenerasi dari generasi muda ya. Karena komplek kami ini udah cukup tua ya. Semakin banyak anak-anak muda yang mau terlibat dalam kegiatan di paroki dan wilayah kami. Untuk anak-anak kami, orang muda Katolik, agar mereka mau keluar dari zona nyaman mereka untuk punya kepedulian untuk ikut mengikuti kegiatan baik di lingkungan maupun di wilayah Santo Stefanus. Akhir kata, wilayah ini tidak akan ada tanpa campur tangan Tuhan dan juga kontribusi seluruh umat yang terlibat. Kami semua percaya wilayah Stefanus akan tetap dapat berkarya bagi sesama dengan perlindungan Bunda Maria Kusuma Karmel.